Baik, kita mulai ya. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Iya. Bu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kalian boleh meluangkan waktu di jam 10 ini via Zoom untuk kita konsultasi. Silakan Reynald. Oke, baik, Bu. Terima kasihnya kepada Ibu Eta sudah menyempatkan waktu juga, Bu, untuk membimbing kami. Lalu ada beberapa ya hasil dari semester 2 ini. Seperti saya yang sudah mulai terbiasa dengan sistem daring, mungkin malah terlanjur nyaman, Bu, jatuhnya ini sepertinya. Sistem daring seperti ini. Jadi kalau misalkan ada pertemuan offline, ya saya harapkan ada gitu, namun untuk pertemuan daring atau online ini juga saya sudah nyaman gitu, sudah terbiasa seperti itu. Lalu untuk beberapa masalah yang ada mungkin seperti praktik ya, di praktikum itu ada beberapa dari contohnya itu kuliah pemrograman dasar seperti yang coding-coding seperti itu mungkin harus ada interaksi langsung gitu. Ya bisa diatasi dengan belajar bersama seperti itu, Bu, dari saya dan rekan-rekan mahasiswa di PTI 20. Mungkin itu saja masalah atau problem yang saya hadapi pada semester ini karena saya sudah sudah nyaman dan sudah tahulah intinya, Bu, seperti itu kasarnya cara-cara atau bagaimana kuliah online ini gitu, mengatasi masalah-masalahnya. Mungkin itu saja, Bu, singkat saja. Oke, terima kasih Reynald. Kita lanjutkan ya ke Ilvi. Silakan, Nih. Untuk saya sendiri kendalanya yang pasti pertama absensi, Bu. Jadi kan dulu absensinya pakai G-form biasanya kan. Tetapi sekarang sudah memakai Vclass jadi sering lupa gitu, Bu. Terus yang kedua permasalahannya ada dosen yang nggak masuk dan ternyata ketua angkatannya nggak lapor ke Kaprodi dan satu angkatan yang kena tegur dari Kaprodi. Dan yang terakhir kuota sih, Bu. Karena dari Kemendikbud udah nggak ada lagi. Cukup. Oke, terima kasih Ilvi. Lanjut ke Vista. Kalau saya, Bu, kendalanya mungkin di pembelajarannya gitu ya, Bu ya. Kadang ada yang ngerti gitu, ada yang langsung ngerti, ada yang kurang. Nah, jadi kalau misalnya kurang ngerti itu biasanya tanya lagi di grup sama teman-teman yang bisa itu ditanyain ini gimana caranya gitu. Nanti dia orang kasih tahu juga kok, baik-baik semua temennya. Udah tuh kalau kendala kuota, laptop segala macam sih nggak ada, alhamdulillah. Gitu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vista. Lanjut ke Putri Pratiwi. Ya, kalau buat saya sendiri, kendalanya mungkin di semester ini tuh masih banyak materi-materi yang belum paham gitu dari beberapa mata kuliah. Terus yang kedua juga ya sama kendala kuota, kan kuota Kemendikbud udah di stop. Terus sama dari beberapa mata kuliah kayak yang praktikum itu kan harus download aplikasi yang besar-besar, sedangkan spek laptop itu kurang mendukung gitu, Bu. Jadi agak ngelak. Gitu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut ke Gendis. Silakan. Kalau kendala dari saya mungkin kayak ini, Bu, mata kuliah yang praktikum. Itu kan agak susah gitu ya, apalagi kita
kayak disuruh mandiri gitu. Ya walaupun asdos juga ngomong, nanti bisa ditanya segala macam gitu. Tapi kan kalau asdos itu kan nggak setiap hari bakal ada gitu kan. Jadi ya solusi saya nanya sama teman-teman. Cuman itu kadang masih agak nggak ngecun juga, Bu. Nah, terus kalau untuk masalah laptop, kuota dan lain-lain, alhamdulillah aman aja kok, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Gendis. Lanjut ke Dwi Aprili. Iya, Bu. Kurang lebih untuk semester genap ini hampir masih sama seperti semester 1 ya, Bu. Kayak misalkan untuk mata kuliah yang ada praktikumnya itu agak kesulitan juga, Bu. Lalu ada satu mata kuliah yang membutuhkan ini ya, Bu, software yang tinggi, sedangkan laptopnya itu tidak memadai, jadi agak ngelak ya, Bu. Lalu ini juga, Bu, ada satu matkul yang dosennya itu nggak masuk, Bu, dari awal kuliah sampai sekarang ingin UAS tidak ada pertemuan di Zoom sama sekali, jadi menggunakan Vclass saja, Bu. Kurang lebih seperti itu saja, Bu, dari saya. Oke, terima kasih Dwi. Ferdiansyah, silakan. Ya, baik, Bu. Kalau dari saya itu untuk semester 2 ini sama-sama aja, Bu. Enak-enak aja gitu. Kalau masalah, tapi di sini tuh kadang suka jaringannya itu terkendala gitu. Jadi kalau sering keluar masuk gitu, jadi bikin males belajar gitu. Terus kalau semester 2 ini kayak banyak tugas-tugas presentasi gitu. Saya kurang suka gitu, Bu, kalau presentasi kelompok gitu. Soalnya saya ini tipikalnya susah buat ngungkapin apa yang di pikiran gitu, Bu. Padahal udah masuk di pikiran gitu, tapi kalau diomongin itu beda hasilnya gitu, Bu. Jadi kepikiran terus, mau tidur kepikiran, kok jawabnya gitu, kok gini, astagfirullah. Jadi kalau gitu jadi kepikiran dulu gitu, Bu. Kalau masalah kelompok ini, kalau mau disuruh bikin makalah atau PPT sih, ya mau-mau aja gitu, Bu. Saya soalnya juga nggak enakan sama teman-teman. Kalau di presentasi itu nggak ngapa-ngapain. Jadi saya sih maunya berkontribusi ya buat makalah atau PPT gitu. Terus kalau akhir-akhir ini sih kan kita kan belum libur gitu. Nah, teman-teman saya itu kebanyakan udah pada libur semua gitu. Jadi untuk akhir-akhir ini agak kurang fokus gitu. Soalnya sering banget diajakin main, diajakin nonton bola lah, segala macam begitu. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ferdiansyah atas curahan hatinya. Lanjut ke Aldi. Aldi Syah, hadir. Oke, Edugo, bisa? Ya, silakan. Baik, Bu. Mohon maaf, Bu, baru tadi. Kalau Ya, nggak apa-apa. Sendiri, kalau selama kuliah ini, alhamdulillah, karena daring ya, Bu, masih sama seperti semester sebelumnya, terutama kayak kendala praktikum gitu sih, Bu, lebihan. Nah, sama juga kurang ini, Bu. Kalau misalkan praktikum kan cuma via online gitu aja sih, Bu. Nah, itu yang kurang bisa dapat materinya. Nah, terus kalau kan saya juga ikut Permata, Bu. Nah, untuk Permata itu kan saya ikut 2 kuliah 4 SKS. Nah, satu mata kuliah AI di Universitas Bengkulu itu udah selesai, alhamdulillah udah UAS gitu. Juga nilai dari Universitas Bengkulu juga udah keluar untuk mata kuliah AI. Nah, tinggal Permata yang mata kuliah kewirausahaan di Universitas Siliwangi, Bu, yang belum selesai. Sepertinya sedang proses penilaian. Nah, itu. Terus untuk yang lainnya mungkin
saya itu berencana untuk mendaftar di kampus Merdeka yang kampus magang Bu, gitu. Tapi masih proses ini sih Bu, milih-milih mana perusahaan yang mau dibuat magang gitu. Nanti mungkin bisa konsultasi lagi sama Ibu terkait untuk konversi mata kuliahnya dan segala macamnya gitu Bu. Oke, terima kasih Umi. Okta, apa memungkinkan untuk menyampaikan kendala dan solusi atau mengikuti? Mengikuti aja, Bu. Oke, siap. Jadi saya mencoba menanggapi ya keluh kesah dari rekan-rekan mahasiswa yang pembimbing PA saya. Ya, jadi untuk yang semester genap ini pasti punya pengalaman masing-masing ya dari kelompok ataupun angkatan 2020, 19, 18, bahkan 17. Untuk tadi yang berdasarkan undang-undang kalian, ya mengenai praktikum, memang sebaiknya memang offline ya, cuman kondisi yang tidak memungkinkan ya dari setiap kita mencari solusi masing-masing, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi memang perlu komunikasi ketika memang tidak bisa, asisten lab juga atau asisten praktikum memfasilitasi dimanfaatkan. Jangan ya seolah-olah sudah terima saja karena susah, kemudian online ya sudahlah, itu tidak baik. Kemudian mengenai pembelajaran yang kurang paham, itu juga termasuk ya tantangan buat mahasiswa dan juga dosen. Bagaimana ketika online seperti ini tidak hanya praktikum, tetapi pembelajaran atau materi yang kurang paham bisa lebih dipahami, karena itu menjadi tuntutan di sekarang dan di situasi seperti ini. Kemudian untuk mengenai kendala kuota, seperti saya sampaikan pada saat kita bimbingan sebelumnya juga, jika memang kendala dengan kuota, langsung sampaikan saja ke saya atau ke Kaprodi gitu, karena memang kami berupaya memfasilitasi jika memang ada mahasiswa yang terkendala dengan kuota ya. Untuk tadi yang menyampaikannya ya Ilvi dan Putri ya. Nanti langsung japri aja ya ke saya atau Kaprodi. Kemudian mengenai software yang tinggi ya, itu berarti berhubungan dengan fasilitas pendukung, ya itu juga disesuaikanlah dengan kemampuan. Gimana caranya? Kalau misalnya belum memungkinkan untuk saat ini ya bisa juga join dengan temannya, belajar dengan yang memiliki laptop dengan spek tinggi. Itu jangan menjadi hambatan ya untuk saat ini, karena itu memang perlu laptop dengan spek tinggi untuk mendukung pembelajaran. Tetapi kalau misalnya kondisi sekarang tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Kemudian untuk Ferdiansyah tadi ya, Ferdiansyah ya dengan curahan hatinya ya, apalagi Ferdiansyah ini masih terbilang mahasiswa baru, semester 2 ini masih bisa dibilang mudah, katanya tadi sampai disampaikan enak-enak saja, memang seperti itu, tetapi nanti lanjut ke semester 3, 4, sampai nanti ke skripsi, itu ada tingkatan kesulitannya, jadi ya dinikmati saja, seperti Ferdiansyah yang tadi katanya tidak suka dengan tugas kelompok, berarti kan ada kamu harus keluar dari zona nyaman tersebut. Gimana caranya? Ada tugas kelompok, kamu tipikalnya mungkin yang individual, yang mengerjakan tugas sendiri. Sementara kamu ditantang untuk bisa berpartisipasi di tugas kelompok, yaitu pembelajaran untuk menjadi semakin dewasa, ya. Kemudian untuk Umi juga, untuk pengalamannya juga mengambil mata kuliah di universitas lain, boleh juga ya, supaya adik tingkat kalian Umi dan juga mungkin yang seangkatan bisa mengambil juga seperti Umi Permata, baik di Universitas Bengkulu, Siliwangi dan seterusnya. Dan untuk persiapan magang di sini juga ada, kemudian di MBKM juga ada, difasilitasi, itu juga perlu dikonsultasikan seperti itu ya Mi. Nah ini berhubung kita bimbingan dengan saya ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, ada dosen yang tidak masuk, itu perlu disampaikan supaya nanti saya bisa menyampaikannya secara personal. Itu ya. Untuk Ilvi tadi menyampaikan, boleh tahu siapa dosennya yang tidak masuk? Pak Rangga, Bu. Mata kuliah? Keamanan sistem komputer. Tapi sekarang sudah masuk kan?
Pertama itu masuk di awal, Bu. Terus masuk cuma 2 kali, terus ngasih tugas di V-Class, suruh ngerjain quizzes. Terus itu pun Terus? pengkoordinasiannya dari WA, Bu, yang keduanya. Beda dengan mata kuliah yang ini, nggak apa-apa disampaikan ke saya, nanti saya menyampaikan ke dosennya. Bedakah dengan yang ketika setelah UTS kan disampaikan oleh Engga kalau tidak salah, bahwa Bapak sampai UTS belum masuk, itu beda mata kuliahnya? Ilvi? Apakah beda mata kuliahnya atau sama? Sama. Ya, jadi saya menanggapi ya, untuk kasus yang seperti itu, memang si mahasiswa itu harus aktif loh. Mahasiswa harus aktif, nggak boleh takut ketika misalnya udah sampai pertemuan 2 atau ketiga pun itu harus dikomunikasikan. Ketua kelasnya langsung ngomong. Karena kita tahu kalau setiap dosen itu punya kesibukan masing-masing. Memang tanggung jawabnya benar Pak Rangga ya, tetapi sebagai mahasiswa itu harus aktif menghubungi gitu. Jangan sampai ini jadi pengalaman, jangan sampai setelah UTS pun belum masuk. Gitu ya. Untuk angkatan yang lain juga ketika ada dosen yang memang belum masuk atau belum ada komunikasi semester di pertemuan 2 atau bahkan 3, itu harus dikomunikasikan. Kalau misalnya belum ada solusi, langsung tanya ke Kaprodi. Seperti itu. Ya, jangan diem-diem aja nanti sampai semester 6 ini jelek ini. Cuman ini biarlah jadi pembelajaran buat kita di dalam ya internal. Kalau misalnya eksternal nggak kami kasih tahu, tetapi ini menjadi pembelajaran supaya nanti semester depan tidak terulang lagi, gitu ya. Kemudian untuk Dwi Aprili tadi juga disampaikan. Boleh tahu siapa dosennya Dwi? Ibu, tapi lewat personal chat saja ya, Bu, di WA. Kenapa gitu? Karena ini terkait dengan angkatan kalian kan, bukan cuma kamu. Dan itu tidak mungkin saya sebutkan ini Dwi lapor seperti ini, tidak. Karena ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi tenang aja. Oke? Siapa dosennya atau mata kuliahnya, itu perlu disampaikan. Nanti kami di rapat dosen juga harus disampaikan, seperti itu. Karena ini internal kita. Ya, ini Bu pada mata kuliah psikologi pendidikan, Bu. Dosennya siapa namanya? Ibu Sinta Mayangsari, Bu. Ibu Sinta sendiri atau ada timnya? Ibu Sinta saja, Bu. Ibu Sinta. Jadi sampai sekarang pertemuan 16 bahkan ya di minggu ini belum masuk sekalipun. Belum, Bu, tapi hanya menggunakan V-Class saja, tidak ada via Zoom atau Google Meet seperti itu, Bu. Tapi di V-Class difasilitasi? Iya, Bu, ada. Sampai pertemuan 16? Iya, Bu. Oke. Ya, kalau ini kan berarti dosen mata kuliah umum ya, di luar PTI, cuman itu bisa juga nanti disampaikan apakah lebih pasnya, apa memang ibunya memang cuma mau via V-Class seperti itu, atau misalnya V-Class juga kan ada asinkronus, ada sinkronus kan, seperti kita misalnya via Zoom di selang-seling pertemuan pertama, misalnya langsung ketiga, seperti itu tergantung dari dosennya. Tetapi kalau memang difasilitasi di V-Class ya tidak masalah. Tetapi ya mungkin kalau menurut saya ya ikatan emosionalnya ya, karena tidak ketemu, belum pernah ketemu juga dengan Bu Sintanya, tiba-tiba langsung aja ya seperti di dunia maya memberikan tugas materi, pasti beda dengan ketika ada pertemuan walaupun via Zoom. Oke. Makasih. Kira-kira itu yang bisa saya, tapi masih ada yang keluh kesahnya terkait semester genap ini? Oh iya, ada Kak Bren nih baru masuk. Boleh ini sharing Kak Bren. Sudah baca di ting? Terkait kendala solusi
kalau Kak Brain ini udah tinggal skripsi ya. Gimana Kak Brain? Maaf Bu, sharing tentang apa Bu? Ya, tadi yang teman-teman yang lain juga sudah menyampaikan kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring semester genap. Kemudian solusi terhadap kendala yang dihadapi, termasuk fasilitas pendukung. Karena Brain di sini tentang skripsinya, ya kendalanya seperti apa, solusinya seperti apa, silakan di-sharingkan. Seperti yang ada di chat ya, udah baca di chat? Belum Bu, baru masuk, maaf Bu. Ya, oke. Jadi untuk teman-teman, adik-adik aku, jadi untuk kendala saya pas skripsi itu, yang pertama itu paling hanya masalah, ya pertama sih emang kuota ya, karena saya tuh banyak sekali mencari referensi jurnal, terus juga mencari referensi skripsi, terus juga membuat project juga. Kan saya kan berfokusnya membuat project aplikasi Android, pasti membutuhkan tutorial juga dari YouTube juga. Nah, itu yang membutuhkan kuota. Yang kedua sih paling untuk terkait bimbingan paling ya. Kemarin saya sudah melakukan bimbingan juga ke dosen pembahas, dan juga itu bimbingan secara tatap muka gitu. Nah, jadi sementara kan Unila ini kan lagi status kan lockdown itu, PFA. Nah, mungkin sih ngerinya sih ya terjadi apa-apa gitu kan, kalau misalnya terjadi apa ya pertemuan tatap muka, tapi saya sih nggak permasalahan, yang penting saya bisa bimbingan gitu, bimbingan tatap muka. Untuk hal-hal lain sih kayaknya sih tidak ada sih Bu, tidak ada kendala Bu. Mungkin untuk skripsi juga sama sih, hanya tidak ada kendala, cuma paling kuota aja sih Bu. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Kak Brain. Kamu ada ini nggak, beasiswa tidak? Atau mandiri? Tidak Bu. Sendiri ya? Kan semester angkatan pertama ya? Oke, untuk targetnya kapan nih selesai? Kan sudah boleh lulus ini 2017, sekarang bulan Juli. Untuk target selesainya sih, karena wisuda itu kan ada di September, sementara sih lagi menunggu instruksi turun ke sekolah untuk penelitian, karena kan siswanya juga kan masih libur semester gitu. Terus juga saya sembar nyusun angket. Nah, jadi kemungkinan sih targetnya sih doain aja Bu, secepatnya September itu wisudanya. Kalau misalnya paling lambatnya mungkin November Bu, karena wisudanya periode di situ antara September dan November. Berarti sudah kena uang kuliah ya? Semester ganjil? Sudah Bu, tapi dilihat peraturan udah dapat potongan 50% Bu. Ya, kan lumayan juga ya 50% dari uang SPP-nya. Jadi ya segeralah ya Brain, jangan sampai nanti lewat dari tahun ini, harus target tahun ini ya Brain ya, untuk bisa selesai angkatan pertama. Siap Bu. Oke. Kira-kira masih ada yang ingin disampaikan rekan-rekan mahasiswa? Cukup Bu. Cukup ya. Jadi untuk minggu ini yang sudah UAS dan harus diselesaikan, silakan diselesaikan. UASnya yang masih menanti soal UAS, silakan dipersiapkan semaksimal mungkin ya supaya bisa mendapat hasil yang terbaik. Kalau dari catatan saya di Siakadu ini semua angkatan dari 17 sampai 2020 yang pembimbingnya saya ini IP-nya 3 atas ya. Tapi masih ada yang di bawah 3,5 supaya menjadi pemicu ya, supaya menjadi pemicu buat yang lain yang sudah di atas 3,5 dipertahankan, yang IPK-nya masih di bawah 3,5 itu diupayakan supaya meningkat, karena nanti ketika kalian di dunia kerja itu menjadi persaingan juga gitu ya, selain dari skill yang dimiliki. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, saya ucapkan selamat siang semuanya, semangat untuk UAS-nya ya. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.